Kuta Utara, Kabupaten Badung, kembali digemparkan dengan peristiwa berdarah di wilayah hukum Polsek Kuta Utara. Seorang buruh proyek villa, Suhadi, nyaris tewas akibat luka tusuk setelah terlibat pertikaian dengan sesama pekerja. Kejadian ini bermula dari masalah sepele yang berujung pada aksi brutal di Jalan Batu Belik, Gang Daksina. Kerobokan Kelot, Sabtu malam, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Yang mengejutkan, pisau yang digunakan Gaguk Wibowo untuk menikam Suhadi, dikabarkan patah tepat di dada kiri korban dan gagal menembus jantung. Diduga, Suhadi memiliki ilmu tenaga dalam yang menyelamatkan nyawanya dari serangan mematikan tersebut. Menurut keterangan Ibtu Putu Soekarma Prakasa, Kasih Humas Polres Badung, insiden ini dipicu oleh ketersinggungan. Suhadi dan Wibowo sudah saling mengenal karena lokasi tempat tinggal sementara mereka yang berdekatan di proyek villa tersebut. Semua bermula ketika Wibowo terlibat cekcok dengan istrinya, Jazilha, di bedeng proyek Gang Daksina. Suhadi yang merasa terganggu, berteriak meminta mereka untuk tidak berisik. Namun, teriakan tersebut justru memicu kemarahan Wibowo. Meskipun istrinya mencoba meredakan situasi dengan mengatakan bahwa Suhadi berasal dari Pasuruan dan meminta Wibowo tidak marah. Wibowo tetap tersulut emosi. Perkataan Wibowo yang memanas menantang Suhadi, dan akhirnya perkelahian tak terhindarkan. Wibowo yang sempat mengambil besi dari warungnya, kemudian menuju dapur kamar di lantai atas untuk mengambil pisau dapur. Tanpa basa-basi, dia langsung menyerang Suhadi dengan tusukan di dada kiri. Namun, pisau yang digunakan Wibowo tiba-tiba patah dan tidak berhasil menembus jantung korban, menyelamatkan nyawanya dari serangan mematikan itu. Korban segera dilarikan ke rumah sakit oleh rekan-rekannya. Sementara Wibowo kembali ke kamarnya. Kejadian ini segera dilaporkan ke Polsek Kuta Utara dan Wibowo ditangkap tanpa perlawanan. Setelah ditangkap, Wibowo mengakui bahwa aksi nekatnya tersebut dipicu oleh ketersinggungan. Barang bukti berupa pisau dapur stainless steel dan baju lengan panjang hitam diamankan oleh pihak kepolisian. Pelaku kini menghadapi jeratan hukum dengan pasal 351 ayat 2 KUHP atas tindakan penganiayaan berat yang dilakukannya.